Showiness, Wibu Heaviness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gua, Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen Wibu Spoiler. Dan ya, di segmen Wibu Spoiler kali ini, gua bakal membahas solo leveling. Dan kali ini, yang bakal jadi pembahasannya itu adalah Shadow milik Sung Jinwoo. Tapi, bukan Shadow yang ini ya. Kalau Shadow yang ini mah, ya elah itu mah udah pernah gue bahas gitu. Dan sebelum ke pembahasannya, gue mau kasih tahu dulu nih, gue ada aplikasi buat baca komik atau novel yang bagus, yang namanya adalah Komi. Nah, ini aplikasi tuh simpel banget gitu. Lu mau ngeliat komik yang lagi tren ya kan, itu udah langsung muncul tuh waktu pertama kali lu buka aplikasinya. Atau lu mau nyari manga ya kan, tinggal geser aja tuh. Atau lu mau nyari novel, tinggal geser gitu. Ini ngomong-ngomong yang lagi tren ya, yang lagi panas gitu loh, novel-novel yang ya lagi anget buat dibahas lah. Nah, lu kalau mau nyari genre tertentu tinggal scroll aja ke bawah tuh, kayak ada komik horor ya kan, terus manhwa terbaik, terus manga isekai gitu loh. Lu tinggal scroll aja ke bawah, nih juga ada genre komedi gitu. Itu wah, gampang banget lah. Terus kalau lu mau nyari komik tertentu gitu kan, yang lu tahu nih judulnya, ya udah lu tinggal search aja di sini. Kayak misalnya gue mau nyari One Piece gitu kan. One Piece. Nah, di sini. Nah, ini muncul nih One Piece ya kan. Udah, tinggal pencet. Tuh, udah nongol One Piece. Lo mau baca chapter berapa, bab berapa gitu loh. Dan ya udah gitu doang gitu. Jadi ya simple banget. Jadi buat lo yang pengen download komik-komik ya kan, linknya gue taruh di deskripsi itu. Dan ya lo bisa baca manga, novel, manhwa yang pengen lo baca di aplikasi Komi. Dan ini udah, sekarang kita ke pembahasan Shadow-nya Sung Jinwoo. Nah, Shadow pertama yang mau gue bahas adalah Ygritte, yang merupakan mantan pelayan Shadow King Asborn ya kan. Shadow Monarch sebelumnya, sebelum Sung Jinwoo. Dan ya, Ygritte itu menjabat sebagai pasukan komandan di pasukannya Shadow King Asborn. Dan kalau secara penampilan ya, Ygritte kayak kesatria zaman dulu lah, yang pakai zirah, terus juga pakai helm, pakai jubah gitu kan. Dan yang ngebedain paling aura yang dikeluarin Ygritte saja tuh. Bahkan ya gue yakin Hunter Rank S bakal bertekuk lutut di depan auranya Ygritte doang. Dan secara sifat, Ygritte itu setia dan hormat banget lah ke Sung Jinwoo. Bahkan ya, setiap kali menyelesaikan tugasnya, Ygritte pasti berlutut tuh di depan Sung Jinwoo. Cuma ya kadang-kadang komedinya Ygritte tuh agak nyeremin gitu, karena ya ngasih kepala musuhnya nih yang udah dia penggal ke Sung Jinwoo gitu loh. Nah, Ygritte adalah salah satu saksi mata yang masih hidup dari perang besar Monarch ribuan tahun yang lalu. Karena ya dia itu terlibat sendiri dalam perang itu. Dan Ygritte dapat tugas dari Asborn, Shadow Monarch sebelumnya, buat ngetes penerus dari Shadow King atau ya Shadow Monarch selanjutnya. Dan ya setelah Asborn pensiun ya kan, yang ya bisa dibilang Ygritte itu ngetes Sung Jinwoo tuh di dungeon pertama. Yang ya apakah Sung Jinwoo pantas gitu kan gantiin Asborn atau enggak. Dan selain itu, Sung Jinwoo ya kan, itu berhasil lolos tesnya Ygritte tuh, yang ngebuat Ygritte jadi Great Shadow pertamanya Sung Jinwoo. Yang ya sama Sung Jinwoo dikasih nama Ygritte karena ya nama aslinya si Ygritte itu kepanjangan lah. Dan walaupun Ygritte adalah salah satu dari Great Shadow pertamanya Sung Jinwoo, awalnya ya kan peran Ygritte itu cukup kecil lah dalam alur cerita, karena ya kekuatannya masih ketahan gara-gara Sung Jinwoo belum mencapai Shadow Monarch. Tapi setelah Sung Jinwoo mencapai Shadow Monarch ya kan, Ygritte dapat kekuatan aslinya dan jadi salah satu rank Shadow terkuatnya Sung Jinwoo dengan rank Martial Great Shadow. Secara kekuatan, Ygritte terbukti punya kekuatan fisik yang bisa menahan salah satu Monarch atau Force Monarch sampai Sung Jinwoo datang tuh. Dan ya walaupun gak bisa ngimbangin si Force Monarch, Ygritte itu bisa bertahan cukup lama, dan yang berarti ya kekuatannya Ygritte itu beberapa tingkat di bawah Monarch. Dan karena ya kan Ygritte kesatria, udah jelas Ygritte Master Swordsman. Dan Ygritte juga bisa ya ningkatin 2 kali lipat kekuatan fisiknya tuh, mau itu kecepatan, kekuatan, durability, ya intinya segala aspek yang berhubungan sama kekuatan fisik. Terus Ygritte juga bisa telekinesis, yang ya nggak perlu gue jelasin panjang lebar lah, lu pasti tahu telekinesis itu apa, yang ya gerakin suatu objek di sekitarnya lah. Dan sebagai Shadow ya kan udah jelas Ygritte bisa melakukan regenerasi, walaupun ya itu tergantung kekuatannya Sung Jinwoo sebagai Shadow Monarch dan masternya Ygritte. Nah, Shadow selanjutnya yang mau gue bahas adalah Tank. Ya lu nggak salah dengar, namanya emang bener-bener Tank gitu. Dan ya Tank itu Shadow beruang es yang didapat sama Sung Jinwoo setelah insiden di dungeon bersalju tuh, yang menyebabkan ya dungeon break gitulah.
Nah, awalnya tank itu cuma monster beruang salju yang ada di dalam dungeon break itu yang mati terus dibangkitin sama Sung Jinwoo dan dikasih nama tank yang ya alasannya sih karena ukurannya kayak tank-tank tentara gitu yang ya sesimpel itu doang penamaan Sung Jinwoo gitu loh. Nah, tank itu punya bekas luka cakaran tuh di matanya dan ya bekas sayatan pedang di dadanya kayak yang lu lihat di gambar gitu kan. Dan buat ukuran monster beruang, tank itu lumayan pintar karena ya dia bisa bekerja sama dengan shadow lainnya. Dan ya ingat ya, ini untuk ukuran monster beruang yang notabene nggak punya kecerdasan. Tapi ya dibanding Igris, jelas kekuatannya tank jauh di bawah Igris. Bahkan ya setelah Sung Jinwoo jadi Shadow Monarch saya kekuatan tank mungkin ya cuma setara Hunter rank A atau ya mendekati Hunter rank S lah. Dengan rank Great Knight Shadow. Tapi ya setidaknya tank adalah salah satu shadow yang punya peran di dalam cerita solo leveling, bukan sekedar shadow yang numpang lewat aja gitu loh. Dan jangan lupa ya kan, sebagai shadow tank juga punya regenerasi tergantung dari kekuatan Sung Jinwoo sebagai masternya. Nah, shadow ketiga yang pengen gue bahas itu adalah Iron. Salah satu hunter yang ya minta diketok sih gitu kan, karena sifat sombongnya yang nauzubillah min zalik ya. Bahkan ya gue yakin semua yang baca seri solo leveling itu kesel banget sama ya Kim Chul gitu loh, hunter rank A yang dibangkitin menjadi Iron sama Sung Jinwoo. Nah, waktu terjadi dungeon break di dungeon bersalju gitu kan, tempat si Sung Jinwoo mendapatkan tank, Kim Chul itu jadi gila tuh karena traumanya dan pengen ngebunuh Sung Jinwoo. Tapi dia malah mati di tangan Igris ya kan, terus dibangkitin sama Sung Jinwoo jadi salah satu shadow-nya yang dimana Iron adalah Great Shadow kedua milik Sung Jinwoo yang kekuatannya saat itu mendekati Hunter rank S. Tapi ya setelah Sung Jinwoo balik ke dungeon tempat awal dia dapat kekuatan, tempat awal dia dibangkitkan dan ya menjadi Shadow Monarch, Iron di level up sampai melebihi Hunter rank S lain walaupun ya nggak sekuat Igris gitu karena ya rank mereka aja udah beda gitu. Igris ada di Martial Shadow sedangkan Iron ada di Great Knight Shadow. Dan kalau ngomongin soal sifat ya, sifatnya Iron sama kayak Kim Chul lah yang berlebihan, emosian dan agak goblok gitu loh. Ya mirip-mirip banget lah sama Kim Chul gitu loh. Dan karena Iron adalah Kim Chul itu sendiri yang merupakan hunter dengan job tank, udah jelas ya kan Iron tank juga yang punya skill tahun. Tapi ya tahunnya itu nggak bakal guna ke orang yang lebih kuat dari dia kayak misalnya Sung Jinwoo, terus juga Igris atau ya yang lainnya. Selain tahun, Iron juga punya skill Enchant Power tuh yang dimana ya ini beda dari Igris yang bisa ningkatin segala aspek kekuatan fisik ya kan. Iron itu cuma bisa ningkatin kekuatannya doang dan durability-nya doang. Nah, Iron itu merupakan Master Axeman atau ya seorang ahli yang pakai kapak tuh dan sebagai shadow-nya Sung Jinwoo udah pasti Iron juga bisa melakukan regenerasi sesuai kekuatan Sung Jinwoo karena ya Sung Jinwoo adalah masternya. Cuma nanti keberadaan Iron itu bakal menghilang tuh yang kalau ditanya kenapa bakal gue kasih tahu nanti aja lah. Soalnya ya kalau gue kasih tahu sekarang langsung spoiler jauh banget cok, sumpah dah. Nah, shadow selanjutnya yang mau gue kasih tahu adalah Tux, High Orcs penyihir dan mantan bos dungeon di dungeon rank A yang dibangkitin sama Sung Jinwoo. Dan kalau secara sifat Tux itu patuh gitu ya, tapi ya kalau ketemu manusia atau dipuji ya kan dia bakal malu, tapi ya dia bisa jadi kompetitif juga tuh. Nah, Tux itu adalah salah satu Great Shadow Sung Jinwoo dengan rank Great General Shadow yang ya satu tingkat di bawah Martial Shadow lah. Yang berarti kekuatan Tux itu mendekati Igris yang ya mau secara fisik ataupun sihir lah. Walaupun ya keahlian utama si Tux itu adalah sihir karena ya dia adalah orc penyihir. Nah, beberapa sihirnya Tux yang gue tahu aja nih ya. Pertama ada sihir gravitasi dan ya sesuai namanya Tux bisa mengatur gravitasi di sekitarnya termasuk gravitasi dari lawannya itu. Terus Tux juga punya sihir shield, sihir semburan naga api, sihir bola api naga, sihir kutukan, sihir debuff, sihir buff, dan sihir yang ngebuat dirinya sendiri jadi lebih gede secara fisik yang ya kayak macam Titan gitulah. Dan karena udah jelas gitu ya si Tux itu adalah shadow-nya milik Sung Jinwoo, ya dia berarti bisa regenerasi juga sesuai kekuatannya Sung Jinwoo. Terus shadow Sung Jinwoo yang lain yang mau gue bahas adalah Kaisel, Wyron yang jadi tunggangannya Baran, salah satu monarch dari solo leveling yang dimana Sung Jinwoo ngebunuh Baran ya kan. Terus si Kaisel itu dibangkitin sebagai salah satu shadow-nya Sung Jinwoo yang ya kalau kekuatan tempur sebenarnya Kaisel cukup kuat gitu. Mungkin ya setara sama monster dungeon di rank A, rank B gitu lah. Tapi ya karena pas itu
standar kekuatan dungeon rank B atau rank A itu nggak terlalu guna, ya kan, Sung Jinwoo jarang pakai Kaisel tuh, kecuali ya buat traveling yang ya dimana Sung Jinwoo tidak bisa menggunakan teleportasi lah. Terus shadow-nya Sung Jinwoo selanjutnya itu adalah salah satu shadow terkuatnya Sung Jinwoo. Ya siapa lagi kalau bukan Sang Raja Semut Beru gitu kan, yang dibangkitin sama Sung Jinwoo di Pulau Jeju, yang ya lu udah ngeliat sendiri lah di animenya udah keluar tuh Pulau Jeju pas episode 1 gitu kan. Nah, Beru sebagai monster itu terlahir buat membunuh tuh. Makanya ya dia itu haus darah, brutal, dan gak pernah nahan diri di pertempuran kecuali ya Sung Jinwoo sendiri yang nyuruh dia buat nahan diri. Tapi ya dibalik sifat brutalnya gitu kan yang tanpa ampun, Beru itu agak aneh sebenarnya. Karena ya dia itu fans garis keras drama historical Korea. Dan ya cara ngomongnya kayak orang-orang di zaman historical itu gitu loh. Jadi ngomong sama Beru itu kayak ngomong sama orang tua gitu loh. Nah, kalau soal kekuatan gak usah ditanya ya. Ranknya Beru itu ada di Martial Great Shadow. Dan berarti ya kekuatan fisiknya setidaknya itu mendekati para Monarchs tuh. Dan ya durability-nya si Beru juga sama kuatnya. Bahkan ya sepanjang seri luka terparah Beru itu disebabkan oleh Sung Jinwoo. Tapi bukan dua hal itu doang gitu. Karena ya ada satu hal yang menonjol dari Beru, yaitu kecepatannya yang gak ngotak gitu kan. Bahkan ya dia menjadi salah satu karakter yang punya kecepatan cukup tinggi gitu loh di solo leveling. Dan kalau ditanya apa ciri khas dari Beru, jawabannya adalah keterampilan dan pengetahuan dari orang yang dia makan. Jadi ya Beru bisa dapat skill dari mangsanya yang ya udah dia makan gitu loh. Dan sebagai Raja Semut, udah pasti dong Beru punya sayap dan ya dia bisa terbang pakai sayapnya itu. Dan lu bayangin aja ya, kecepatannya udah nggak ngotak nih, terus bisa terbang. Ngeselin gak sih? Lawan monster-monster gitu, lawan boss dungeon kayak gitu. Terus Beru juga bisa tuh memanipulasi ukuran badannya yang ya kalau ukuran badannya itu digedein, dia bakal dapat power dan durability dengan mengorbankan kecepatannya. Atau sebaliknya, Beru ngecelin tubuhnya ya kan, dia bakal dapat speed dengan ngorbanin power dan durability-nya. Dan Beru ya juga punya racun tuh yang bisa ngebunuh target dalam hitungan detik. Tapi yang nggak semua target bisa dibunuh ya. Ada beberapa yang nggak mempan, contohnya kayak Sung Jinwoo. Beru juga punya sihir healing yang nggak normal sampai dia bisa nyembuhin bawahannya Sung Jinwoo yang ya dia itu manusia gitu loh. Yang waktu itu dia sekarat, terus ya dia jadi sehat walafiat setelah di healing sama si Beru. Dan ya sihir healingnya juga bisa dipakai ke diri sendiri gitu loh. Ditambah sebagai shadow dari Sung Jinwoo, udah pasti Beru juga bisa melakukan regenerasi berdasarkan kekuatannya Sung Jinwoo. Dan ya dari sini lu pasti udah tau lah, buat ngebunuh Beru itu susahnya minta ampun gitu. Dia udah punya sihir healing ya kan, bisa regenerasi juga. Ditambah ya kan dia bisa terbang, punya speed. Itu kalau jadi boss dungeon ngeselin banget itu Beru gitu loh. Nah, shadow Sung Jinwoo yang lain itu adalah Jima, shadow yang berasal dari boss naga. Dan ya si Jima ini beda dari Kaisel ya yang nggak bisa tempur gitu. Jima bisa gelut dan merupakan shadow dengan rank Elite Knight yang kekuatannya setara dengan Hunter rank S. Dan sejauh ini kekuatan utamanya Jima itu ada di kekuatan fisik dan durability. Dan ya Jima yang udah punya ukuran segede itu gitu kan, itu bisa digedein lagi pakai energi sihirnya. Dan sebagai shadow dari Sung Jinwoo, udah pasti Jima juga punya regenerasi sesuai sama energi sihir milik Sung Jinwoo. Karena ya dia adalah ininya Sung Jinwoo, bawahannya Sung Jinwoo, shadownya Sung Jinwoo gitu loh. Terus shadow Sung Jinwoo yang lain itu adalah Kamis, yang dianggap sebagai monster bencana terbesar umat manusia yang udah mati dari lama sih si Kamis ini. Dan ya si Kamis ini juga sempat tuh jadi shadownya Sung Jinwoo. Tapi ya karena dia udah mati dari lama ya kan, Sung Jinwoo jadinya nggak bisa ngebangkitin Kamis secara sempurna. Yang akhirnya ya Kamis benar-benar mati dan nggak bisa dibangkitin lagi sama Sung Jinwoo. Tapi sebelum Kamis itu benar-benar mati ya kan, dia ngasih peringatan dulu tuh ke Sung Jinwoo soal 4 manusia yang dapat kekuatan Monarchs. Dan juga Kamis ya merasa sedih karena ya dia tidak bisa melayani Sung Jinwoo. Nah, shadow Sung Jinwoo selanjutnya adalah Greed yang berasal dari Hwang Dong-su, salah satu hunter rank S yang dibunuh sama Sung Jinwoo karena ya balas dendamnya Sung Jinwoo. Dan Greed itu sadar tuh, atau ya siapa Hwang Dong-su yang dibangkitin sama Sung Jinwoo itu sadar sama kejahatan yang dia lakuin pas masih hidup. Makanya pas si Greed ini dibangkitin jadi shadow ya kan, dia jadi rendah hati, pendiam, dan patuh banget lah ke orang, atau ya lebih tepatnya ke Sung Jinwoo. Bahkan ya kalau dia mau ngomong aja, dia sampai minta izin dulu gitu loh ke Sung Jinwoo. Tapi ya kalau di pertempuran, Greed jadi salah satu shadow yang haus darah dan brutal juga. Dan kalau soal kekuatan, mungkin ya dia itu satu tingkat di atas Jima atau mungkin satu tingkat di bawah Jima, ya sekitaran itulah.
Dan ya kalau dibilang kuat sebenarnya kuat, tapi yang nggak kuat-kuat banget. Walaupun ya dulunya dia itu adalah Hunter rank S. Dan kekuatan utama dari Grid itu dia bisa melenturkan otot-ototnya gitu. Jadi ya bisa dilenturin lah, fleksibel banget ototnya si Grid. Dan ya sebagai shadownya Sung Jinwoo udah pasti ya kan si Grid ini bisa regenerasi sesuai dengan kekuatannya Sung Jinwoo. Cuma ya sama kayak Iron, nanti keberadaan Grid itu juga bakal menghilang. Yang kalau ditanya kenapa, bakal gue kasih tahu nanti aja lah. Ini spoilernya jauh banget, cok. Terus shadow terakhir Sung Jinwoo nih, sekaligus shadow terkuatnya Sung Jinwoo, yaitu Bellion, mantan pelayan Asword atau Shadow Monarch sebelumnya. Dan ya sama kayak Igris kayak gitu. Dan Bellion itu dari dulu sampai sekarang adalah shadow terkuat yang pernah ada. Nah, Bellion itu tenang, setia, sampai ya dia itu nggak ragu tuh sama keputusan apapun yang diambil oleh masternya, mau itu Sung Jinwoo ataupun Asword. Dan dia bisa dibilang ya punya sifat yang kayak apa ya, sifat-sifat militer gitulah. Nah, Bellion itu lahir ribuan tahun yang lalu dari buah pohon dunia atau ya pohon mistis, dan merupakan shadow pertamanya Asborn. Jadi ya wajar gitu kekuatannya Bellion itu nggak ngotak, bahkan ya Beru sama Igris saja nggak bisa menang dari Bellion sekalipun mereka bekerja sama. Dan sebagai shadow terkuat yang pernah ada ya kan, ranknya Bellion itu ada di Grand Marshal Grid, rank shadow tertinggi yang pernah ada. Dan iya, kalau kekuatan fisiknya Bellion nggak usah ditanya lah, kagak ngotak anjing, karena ya dalam sekali tabuk nih ya dia bisa bikin Beru mental dan muntah darah. Lu bayangin ya kan, shadow terkuat Sung Jinwoo nomor 2 atau nomor 3 si Beru ya kan, itu ditabuk sekali sama Bellion itu mental gitu loh. Terus durability-nya si Bellion itu juga sama nggak ngotaknya tuh, karena ya serangannya Beru ya kan itu sama sekali nggak ngasih damage ke Bellion. Terus kecepatannya Bellion itu juga bisa menyamai Beru, yang ya kecepatan adalah salah satu keahliannya Beru gitu loh. Kan bangke ya, Bellion mahir di segala aspek, tapi di segala aspek dia nggak ngotak, mulai dari power, durability, kecepatan, terus magic dan yang lain-lain lah gitu loh. Terus Bellion ya kan itu juga bisa terbang tuh, karena ya dia punya sayap kayak yang lu lihat di gambar gitu loh. Dan jangan lupa ya kan, Bellion itu juga bisa regenerasi karena ya dia adalah shadow dari Sung Jinwoo. Dan ya itu aja buat pembahasan shadownya Sung Jinwoo. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting, lu pada lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike. Gue tidak memaksa lu buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.